Inti Tel Aviv bersama dengan penduduknya akan dirudal Hizbullah selama berminggu-minggu. Ex-Satuan Tugas Khusus Intelijen Mossad menyebut bahwa Israel akan menghadapi kelumpuhan jika perang total melawan Hizbullah terjadi. Mengutip Tribun News pada 9 Juni melansir Al-Mayadin, hal itu diungkap ex-Mossad bernama Haim Tomer dalam wawancaranya dengan Israel Hayom. Ia mengungkapkan pesimismenya tentang peluang selamat Israel jika benar melakukan perang habis-habisan melawan Hizbullah. Ia memperingatkan jika itu benar terjadi, justru bisa membahayakan fungsi Israel sebagai entitas pendudukan secara ekonomi, sosial, dan internasional. Jika perang total terjadi, Tomer berasumsi jika ribuan rudal Hizbullah akan menyerang inti Israel, bisa menyebabkan kelumpuhan yang meluas selama berminggu-minggu, termasuk pelabuhan Haifa dan bandara militer di utara. Bahkan ia juga memprediksi jika kota-kota utama Israel seperti Tel Aviv dan Haifa juga bisa terbakar, bahkan ditinggalkan seperti nasib di Kiryat Shmona. Hizbullah mengubah taktik serangan demi persiapan perang skala penuh melawan Israel di front utara. Mengutip Tribun News pada 9 Juni melansir Anadolu Agency, kabar itu disampaikan Hizbullah pada Jumat 7 Juni 2024. Hizbullah mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan lebih banyak serangan terhadap berbagai posisi tentara Israel di dekat perbatasan Lebanon. Taktik Hizbullah berubah dari sebelumnya yang cenderung menyasar kawasan dan fasilitas bertujuan menciptakan gangguan konsentrasi IDF, tapi belakangan justru menyasar lebih banyak fasilitas militer yang disinyalir bermaksud mengikis kemampuan tempur IDF sebelum masuk menyerbu ke Lebanon jika keputusan perang skala penuh di front utara benar diputuskan. Serangan baru-baru ini dari Hizbullah antara lain targetkan Hors Matawa Israel Utara dengan rudal, targetkan kendaraan Israel di dalam situs Birkat Risha dengan roket, serta menyerang posisi artileri tentara Israel di pangkalan Kirbet Ma'ar. Kapal perang Israel menyasar para nelayan di Gaza, menghancurkan industri perikanan dan menghalanginya mencari nafkah. Dilaporkan tembakan peluru tanpa peringatan menjadi bukti Israel semakin haus darah. Mengutip Tribun News pada 9 Juni melansir Al-Arabi Al-Jadid, hal itu diungkap oleh para nelayan bernama Aid Abu Riyala dan Mohamed Ridwan. Disebutkan oleh Riyala bahwa agresi Israel di Gaza kini mulai meluas dan menyasar warga sipil yang berada di laut. Sementara Ridwan menyatakan bahwa profesi menangkap ikan di Gaza adalah berbahaya lantaran Israel dengan tanpa peringatan melakukan penembakan langsung, menangkap nelayan dan melakukan penyitaan perahu serta merobek jaringnya. Ridwan menambahkan bahwa agresi dan pembatasan baru dari Israel telah menjadi tantangan besar bagi profesi nelayan dan satu-satunya sumber pendapatan mereka. Hamas menegaskan bahwa Amerika Serikat terlibat operasi skala besar di jalur Gaza. Pembantaian terbaru di Camp Nuseirat disebut Hamas sebagai bukti nyata. Mengutip Tribun News pada 9 Juni melansir Kabarni. Kabar itu disampaikan Hamas seusai media Amerika dan Ibrani mengutip pernyataan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat John Kirby pada Sabtu 7 Juni malam, di mana ia memuji Israel atas keberhasilan membebaskan 4 sandera yang berada di Nuseirat, Gaza Tengah. Sehingga Hamas menegaskan kembali bahwa hal itu menjadi bukti keterlibatan pemerintah Amerika partisipasi penuhnya dalam kejahatan perang yang dilakukan di seluruh jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menyerukan kepada komunitas internasional dan PBB untuk mengambil sikap nyata dari kejahatan-kejahatan yang meluas tersebut. Hamas menyatakan bahwa soal pembebasan sejumlah tahanannya di Gaza dengan melakukan penyerangan justru menjadi bukti nyata genosida. Disebutkan oleh Hamas bahwa hal itu tidak akan mengubah kegagalan strategisnya di jalur Gaza. Ex-intelijen Mossad menyebut bahwa rudal presisi Hizbullah bisa meledakkan ladang gas Israel hanya dalam hitungan detik.
Mengutip Tribun News pada 9 Juni melansir Al-Mayadin, kabar itu disampaikan oleh Haim Tomer, mantan pejabat senior di Satuan Tugas Khusus dan Intelijen Mossad dalam wawancara Israel Hayom. Ia membahas ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Hizbullah jika menyerang Tel Aviv. Tomer berpendapat bahwa Hizbullah memiliki rudal presisi yang dapat meledakkan ladang gas Israel hanya dalam hitungan detik. Tentu saja Israel disebutnya tidak mempunyai solusi soal jumlah drone yang dimiliki Hizbullah tersebut. Selain itu, Angkatan Udara Israel disebut tidak lagi bebas beroperasi di Lebanon karena sistem deteksi yang digunakan Iran untuk Nasrallah. Sementara Israel sendiri disebutnya juga tidak memiliki solusi terhadap ancaman-ancaman dari Hamas dan Hizbullah. Lebih lanjut, ia menyoroti kelemahan Israel di hadapan Hizbullah, di mana kemampuan taktis dan militer Hizbullah lebih baik daripada Israel. Hamas dan Hizbullah telah mengembangkan taktik pertempuran tingkat lanjut, mencakup operasi bawah tanah, operasi darat, dan berbagai jenis rudal balistik. Bentrokan sengit terjadi antara tentara IDF versus perlawanan Palestina. Terbaru, ladang ranjau disebut menjadi medan mematikan, sementara RPG lagi-lagi pemicu kebakaran di Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Juni, insiden-insiden itu telah terjadi pada Sabtu 8 Juni waktu setempat. Bentrokan sengit terjadi saat IDF berusaha menembus Kem Nuseirat di bawah perlindungan artileri dan tembakan udara. Brigade Al-Qassam berhasil meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di unit teknik Israel dan menyebabkan korban jiwa. Sementara itu, Brigade Al-Quds menargetkan kendaraan militer Israel dengan peluru RPG, memicu kebakaran di dekat pusat kebudayaan di sekitar Masjid Taibah di lingkungan Saudi di sebelah barat kota Rafah. Ditambah Brigade Martir Al-Aqsa bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan senapan mesin. Iran berjanji akan menempatkan Zionis kembali ke tempat mereka. Pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani menyatakan bahwa Iran akan memakai komponen kekuatan jika Israel mengganggu kestabilan kawasan. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Juni, kabar itu disampaikan oleh Ali Bagheri Kani pada Sabtu 8 Juni dalam wawancara dengan sumber utama. Pihaknya menegaskan komitmen Iran akan menggunakan kekuatan penuh untuk menghalangi Israel pada saat terjadi destabilisasi regional. Ia juga menyatakan bahwa Iran akan secara efektif dan bijaksana menggunakan kekuatannya untuk membendung dan menempatkan Zionis kembali ke tempatnya. Sementara itu, saat ia menanggapi kekhawatiran mengenai program nuklir Iran, Bagheri Kani menegaskan kembali bahwa Iran melakukan aktivitas nuklirnya sesuai dengan persyaratan dari Badan Energi Atom Internasional dan perjanjian internasional. Pihaknya menampik tuduhan soal eskalasi nuklir. Tel Aviv disebut akan senasib dengan Kiryat Shmona dan Galilea yang ditinggalkan. Mengutip Tribun News pada 9 Juni melansir Al-Mayadin dari pernyataan Haim Tomer, mantan pejabat senior di Satuan Tugas Khusus dan Intelijen Mossad dalam wawancara dengan Israel Hayom. Haim Tomer berpendapat bahwa masyarakat Israel harus memahami ancaman perang habis-habisan terhadap visi Zionis Israel. Ia memprediksi di mana ada kemungkinan bahwa nasib Kiryat Shmona dan Galilea yang ditinggalkan, di mana terdapat banyak kerusakan, akan serupa dengan kota Acre, Tiberias, dan mungkin juga Haifa, dan mungkin meluas lebih jauh ke Tel Aviv. Tomer bahkan membahas ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat menimpa Israel. Dijelaskan olehnya bahwa Israel berada dalam perang multifront dan berada di ambang masalah yang berdampak dramatis bagi masa depannya. Hizbullah disebutnya menciptakan ancaman yang tidak bisa dibayangkan dan IDF tidak punya jawaban untuk itu. Bahkan ia memberikan pujian terhadap Iran karena merencanakan pengepungan terhadap Israel dengan cara menyeluruh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.